Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merky, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Zé Vargas, Presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, seberapa tenarnya, seberapa cantiknya atau tampannya, seberapa kuasanya, seberapa sehatnya, dan atau seberapa sukses kehidupannya. Akan tetapi, yang bisa membuat seseorang itu hidup bahagia adalah kebersihan sikap dan sifat, otak, hati, dan kelamin seseorang itu sendiri terjaga atau tidak. Maukah ia membersihkan jika kotor, lalu menjaganya agar supaya tidak terkotori lagi? Apa tidak? Itulah referensi ilmu tertinggi dan terbaik, bahkan menjadi penentu bahwa ilmu itu ilmu tinggi atau ilmu rendahan. Ilmu terbaik apa ilmu murahan atau obralan? Tidak percaya? Mari kita buktikan bersama. Kalau tidak percaya, caranya bersihkan otak atau pikiran dari semua prasangka buruk atau pemikiran-pemikiran negatif. Bersihkan hati atau batin dari segala sifat dan sikap yang tidak terpuji dan kemelekatan. Bersihkan kelamin atau syahwat dari seluruh tujuan atau kemauan atau keinginan atau hasrat atau keinginan-keinginan yang tercela. Lalu menjaganya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi agar supaya tidak terkotori lagi.
Berani? Kok Pak Web bisa tahu itu sih? Loh, begini-begini, saya suka membaca bukunya orang-orang hebat dan para tokoh legendaris dunia dan spiritual. Daripada sibuk membaca kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain, kekurangan orang lain, dan kelemahan orang lain untuk dicela dan dihakimi. Mending membaca buku sejarah hidupnya orang-orang hebat dan para tokoh legendaris dunia dan spiritual, serta sejarah leluhur. Itu wong edan bagu. Bagaimana dengan panjenengan? Edan tenan. Para kadang kinasiku sekalian, jika kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya itu akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh orang-orang kaya itu. Edan. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti belahan lain di bumi ini akan kosong karena semua orang yang menghuninya akan ke sana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam diri kita sendiri. Pintunya adalah otak bersih yang berpikir indah, hati bersih yang berbatin tulus murni, kelamin yang bersih, yang bersahwat baik. Setiap manusia hidup. Sehingga kita tidak perlu membeli atau pergi mencari dengan susah payah kebahagiaan itu. Dimanapun kita berada, cukup bersihkan otak atau pikiran dari semua prasangka buruk atau pemikiran-pemikiran negatif. Bersihkan hati atau batin dari segala sifat dan sikap yang tidak terpuji dan kemelekatan. Bersihkan kelamin atau syahwat dari seluruh tujuan atau kemauan atau hasrat atau keinginan-keinginan yang tercela. Lalu, menjaganya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi agar supaya tidak terkotori lagi. Yang kita perlukan adalah otak, hati, kelamin yang kebersihannya terjaga, serta kelakuan sifat dan sikap yang senantiasa berlumuran kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Maka, yang demikian ini kita bisa merasakan bahagia kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Ilmu apapun yang dimiliki sudah pasti menjadi kuat, hebat, bahkan tidak berilmu pun bisa memiliki ilmu tertinggi dan hebat serta kuat. Tidak berhenti di situ saja. Tuhan yang secara umum dianggap gaib atau goib, tidak kasat mata, akan menjadi nyata. Tidak gaib maksudnya. Lah, kalau Tuhan saja bisa dilihat dengan nyata, apalagi yang selain Tuhan, kan? Dan baginya tidak ada yang mustahil. Itulah
Ilmu sejati, sejatinya ilmu hebat dan kuat serta tingkat tinggi, yang tidak sembarang orang memilikinya, dan tidak semua orang bisa, mampu, dan mau melakukannya. Kesimpulannya, ternyata kebahagiaan yang sempurna itu hanya milik orang-orang yang kebersihan otak, hati, dan kelaminnya terjaga. Dan ternyata ilmu sejati, sejatinya ilmu tingkat tinggi dan kuat serta hebat itu hanya milik orang-orang yang bisa, mau membersihkan kotoran otak, hati, dan kelaminnya, kemudian menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dengan informasi ini, apakah wahyu panca gaib itu sesat? Apakah wong edan bagu itu mengajarkan kesesatan? Tetap kekeh tidak percaya. Ini bukan teori dan angan-angan loh. Jadi, untuk mengetahui kebenarannya, kita harus praktek melakukannya. Jika mau tahu kenyataan buktinya, maka mari kita sama-sama melakukannya di setiap kehidupan kita di sepanjang waktunya. Wong edan bagu yang edan dan panjenengan anggap sesat saja bisa melakukan ini. Kenapa panjenengan yang merasa tidak edan dan tidak sesat tidak bisa? Bahkan tidak mau melakukannya. Ada apa dengan panjenengan? Silahkan direnungkan sendiri dengan kecerdasan panjenengan masing-masing yang hebat itu. Edan tenang. Edan. Tercerahkanlah kita semuanya. Dan salam setuhan, penuh kesadaran rasa cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, wong edan bagu yang paling dalam. Selamat. Rahayu, damai tentram. Saya wong edan bagu ngaturaken sugeng rahayu, lir ing sambikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya, yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om. Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.